Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Nah, nama saya Hirman Waluyo dari Prodi Informatika, kelas IF3A. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan atau ringkasan video dari video The Pursuit of Happiness. Nah, jadi The Pursuit of Happiness ini yang merupakan film adaptasi dari kisah nyata Chris Gardner, yaitu yang nama aslinya Will Smith, dan anak Chris Gardner yang dibintangi Jaden Smith, yang telah ditayangkan itu pada tahun 2006 lalu. Tidak perlu berlama-lama bagi kaum. Jadi film ini menceritakan seorang ayah yang dalam keadaan ekonominya itu sedang anjlok, dimana dimana ya si ayah ini merupakan seorang sales penjual alat pemindai kepadatan tulang semacam alat rongsen. Alat tersebut yaitu hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis si Chris Gardner ini harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Demi mencukupi kebutuhan keluarga ini, Linda atau Tandy Newton, yang itu istri Chris Gardnernya, sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jam kerjanya itu sangat padat. Itu sebabnya sang anak selalu dititipkan di PAUD atau ya panti asuhan seperti itu. Bahkan sang istri juga tidak pernah mengurus anaknya sama sekali karena harus lembur demi menutupi kebutuhan keluarga mereka. Merasa kebutuhannya tidak tercukup, Chris mencoba melamar sebagai pialang. Apa ya pialang tuh ya? Nah, semacam itulah. Namun pihak perusahaan belum menggubris lamaran Chris. Atau hal ini, Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat di dalam mobil, Chris berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada bos. Namun nampaknya tersebut terlihat sibuk sendiri si bosnya itu dengan Rubiknya. Nah, kebetulan kan di dalam filmnya juga ya, di situ si Chris juga emang pintar gitu kan memainkan Rubiknya itu. Pintar dan bisa menyelesaikannya. Nah, dalam mobil dia itu juga membujuk si bos perusahaan itu. Tapi ya di situ ya si Chris itu dihiraukan gitu kan, diabaikan aja. Dan si bos itu asik sendiri dengan Rubiknya. Nah, dan si bosnya itu kan emang belum terbiasa dengan Rubiknya, jadi emang belum sampai selesai. Nah, si Chris yang sudah biasa memainkan Rubik mengatakan bahwa dirinya bisa menyelesaikannya, dan ternyata benar saja saat sampai Chris berhasil menyelesaikan permainan Rubik tersebut. Naasnya, kasihkan dengan si bos, Chris lupa menjemput anaknya. Nah, dan hal ini juga menyebabkan istrinya kesal dan rumah tangga Chris dalam kehancuran. Nah, di situ ya emang si Chris itu emang asik dengan apa ya asik dengan bukan asik sih, maksudnya lebih mementingkan untuk pekerjaan untuk menutupi kepurukan ekonominya, sehingga dari situ mungkin Chris lupa untuk menjemput anaknya, dan membuatnya di situ istrinya kesal dan rumah tangganya dalam kehancurannya, jadi cerai gitu lah, pisah rumah. Setiba di rumah, Chris melihat anak dan istrinya yang sudah keburu pergi, dan tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata itu adalah teleponnya dari si bos tadi. Nah, jadi berkat main Rubiknya si Chris gitu kan sampai bisa menyelesaikan. Chris itu, nah si bosnya itu tertarik. Si bosnya tertarik untuk mewawancarai Chris untuk dijadikan karyawan magang. Nah, ternyata selama magang ini, Chris itu tidak akan menerima gaji selama 6 bulan. Nah, selama magang. Karena ini kesempatan langka untuk bekerja di perusahaan besar. Chris pun tak menolaknya. Selama tidak menerima gaji ini, Chris harus memikirkan cara untuk bertahan hidup menafkahi keluarganya. Singkat cerita, setelah menjalani hidup yang sulit ditambah cobaan keluarga, akhirnya Chris bisa melewati ini, dan dirinya juga diterima bekerja di perusahaan bos itu untuk dijadikan karyawan tetap, dan besoknya dia sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. Nah, selama bekerja, Chris juga mengembangkan di rumahnya sendiri dan menjadi orang sukses. Nah, jadi begitu kan kisah film yang diangkat dari kisah nyata ini pada
tahun sekitar 1987, Chris Gardner mendirikan firmanya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sampai sekarang. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu ya adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai dan jangan jadikan cobaan sebagai hambatan. Teruslah berusaha menggapai cita-cita walaupun itu sangat sulit untuk diraih. Nah, jadi mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata karena saya juga menontonnya itu dari video yang di YouTube ya. Video yang di YouTube yang bersubtitle bahasa Inggris. Soalnya yang bersubtitle bahasa Indonesia itu ya ada masalah dari videonya mungkin. Jadi saya nonton yang bersubtitle bahasa Inggris dan mungkin ada sebagian yang dimengerti oleh saya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Ya mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.